Tommy? Tommy? Tom? Tommy? Tommy? Mana sih Tommy? Pagi-pagi kok nggak ada sih? Tommy? Nah, itu dia. Tom? Tom? Tommy? Tom? Tom? Kenapa mana? Mana Dimu? Hah? Novi? Iya. Oh iya, Pak. Saya tahu, Pak. Kemana lagi, Pak? Kalau bukan ke tempat si pembuat gerabah itu, Pak. Novi. Bohong udah tahu. Ada calon masa depan yang lebih bagus. Kok malah masih pacaran sama seniman gerabah itu? Gimana sih dia? Ayo Tom, cari dia. Bilang Papa mau ketemu, ya? Oke, beres, Pak. Dari tadi segini-gini aja nih. Ih, Ih. Gus, aku nggak bisa nih, bantuin dong. Aduh, Novi. Gini loh, Nov. Kamu terus pakai perasaan. Harus tenang, sabar, dan konsentrasi. Nah, sekarang sudah berbentuk. Akhirnya jadi juga pas bunga ini. Ternyata susah juga ya. Nah, kamu gemeteran Enggak juga. Bagus. Kakak. Kenapa? Kaget? Romantis juga ya? Jadi ini yang membuatmu selalu kembali ke sini, ha? Pegang-pegangan lagi. Kakak ngapain ke sini? Atas perintah Papa, kamu harus pulang bersamaku sekarang. Aku nggak mau. Nggak mau? Nggak. Kalau nggak mau, aku harus memaksamu pulang. Tom, tunggu, Tom. Lo jangan nuduh sembarangan dong. Novi kesini mau belajar membuat gerabah. Dan gue nggak ada hubungan apa-apa dengan Novi. Dia hanya... Tom, Ayo, lepasin. Hei, Aku nggak hajar dia. mau. Tom, kamu ini gimana sih Tom? Kamu Papa suruh jemput Novi. Bukannya berkelahi dengan seniman gerabah itu. Nanti kalau jadi urusan polisi gimana Tom? Ya, Papa. Yang penting kan Novi sudah pulang, Pak. Kalau tidak ada Tommy, mana mungkin si Novi ini pulang, Pak? Tom. Tommy. Gimana sih? Pak. Kenapa sih? Kok Papa ngelarang Novi untuk belajar seni gerabah? Apa Papa takut kalau Novi jatuh cinta sama Agus? Nov. Terus terang, iya Nov. Iya. Pa, Agus Widodo itu cuma teman, Pa. Coba aja bayangin. Dia seniman. Dia guru bagi Novi. Dan Novi tahu kalau Novi gak akan jatuh cinta sama dia. Apalagi jadi istrinya. Novi juga tahu Papa pasti gak bakalan setuju kalau punya menantu seperti Agus. Dan Novi juga tahu pada siapa Novi akan Papa jodohkan. Nov. Bagus kalau kamu tahu, Nov. Iyalah, Pa. Sudah dapat MBA dan mau kembali ke tanah air pula. Iya. Coba, Novi. Coba kamu bayangkan kalau kamu kawin dengan Tejo Satrio. Menjadi suami istri maksudnya. Dan Tejo Satrio adalah pewaris tunggal dari perusahaan properti, perusahaan pertambangan, dan banyak perusahaan yang lainnya. Bukankah itu surga dunia, Nov? Sementara kamu adalah anak dari seorang direktur keuangan.
ya, Pak? Surga dunia. Benarkah surga dunia ku dapatkan kalau diriku menjadi istrinya? Kan ku cintai dirimu, oh sayang, kan ku sayangi sepenuh jiwaku. Kan ku cintai dirimu, oh sayang, kan ku sayangi sepenuh jiwaku. Serasa melambung hatiku sayang mendengar syair yang engkau nyanyikan. Serasa melambung hati ini oh sayang mendengar syair yang engkau nyanyikan. Pernyataanmu itu aku nanti-nantikan. Kan ku cintai dirimu, oh sayang, kan ku sayangi sepenuh jiwaku. Ku sayangi dirimu sepenuh jiwaku. Yang kau katakan, aku kan turuti. Yang kau minta ku berikan. Terima kasihku untukmu sayang, aku sungguh bahagia. Oh kasih, Oh sayang, oh cinta, oh sayang. kan ku cintai dirimu, oh sayang, kan ku sayangi sepenuh jiwaku. Serasa melambung hati ini oh sayang mendengar syair yang engkau nyanyikan. Ku sayang dirimu sepenuh jiwaku. Bener nggak ya? Apa iya surga dunia akan gue dapetin seperti apa yang gue bayangkan? Nov? Nov, Ya, Pak. jangan malam-malam tidurnya. Besok kamu harus terlihat segar di mata Teto. Iya, Pak. Ya sudah, tidur.
ini sudah memasuki wilayah perkebunan. Ayo kita balapan dengan papa. Aduh, jangan atuh Ted, jangan. Aduh, Ayo, jangan. Om. Jangan Ted, jangan. Om, Ya, saya duluan ya. Saya kangen mau balapan sama papa. ya. Teto agak berubah ya, Pak? Kenapa? Nggak tahu, sebel aja ngeliat dia. Sebel gimana? Yang tadi itu, Pak. Di airport. Itu loh. Meluknya asal meluk, padahal kan kita udah lama nggak ketemu. Sudahlah, Nov. So jual mahal. Jangan putus asa. Kamu harus mendapatkan Teto dengan segala cara. Ya? Kalau dia menjadi suami kamu, maka secara otomatis semua perusahaan, kekayaannya akan menjadi milik kita. Milik kita. Iya, Pak, saya tahu. Tapi kan... Ya, sudahlah. Pa! Apa? Pa, ayo dong tancap gasnya. Udah lama kan kita nggak balapan. Ayo. Jangan, Tenang, Ma. jangan, Ayo. jangan. Oke. Apa? Papa, udah. Tenang, Ma. Tenang, tenang. Ya Allah. Ya Allah. Ayo, Toh. Teto, jangan. Papa, udah. Pak, mau ikut ngebut? Enggak. Nanti saja kalau kamu sudah menjadi istrinya Teto. Ya? Kok jawabnya gitu, Pak? Iya, itu artinya kamu sudah bisa membelikan papa sebuah mobil sport untuk balapan seperti itu, ya? Ah, Papa bisa aja. Papa nggak akan bisa menang kalau balapan sama saya. Mama kamu. Begitu Papa tancap gas, Mama kamu langsung menjerit. Kalian berdua ketawa-ketawa. Jantung Mama tuh mau copot, tahu nggak? Mama. Kalau kamu ada waktu, ajak Novi jalan-jalan biar akrab. Papa ini apa-apaan sih? Loh, kenapa? Cantik dan masih muda, pintar lagi. Papa yakin dia bisa membantu kamu di perusahaan. Pa, Itu kenapa Papa ingin kamu menikah dengannya. Pa, saya belum mikir ke arah sana. Saya udah kebelet nih, Pa, ya. Hei, Gimana? ayo, Mas? ayo, silakan, silakan. Terima kasih. Weh, jangan nyelonong aja dong, ketuk pintu dulu. Lagian kenapa pintunya gak ditutup sih? Tunggu.
Tunggu. Kenapa? Tidak ada apa-apa sih. Tunggu. Nama kamu siapa? Teto. Saya Teto Satrio. Aku udah tahu kok, kamu Teto yang baru pulang dari Amerika kan? Makanya aku kesini disuruh Bude suruh buat beresin kamar. Bude? Iya, Bude. Mama kamu lah. Kamu manggil mama saya Bude. Kamu siapa? Apa kamu ada hubungan saudara sama saya? Enggak, tapi emang aku udah kebiasaan manggil Bude dari kecil. Lagian juga bapak saya dan bapak kamu udah kayak saudara. Paman Manaf? Maksud kamu, bapak kamu itu Paman Manaf? Wah, berarti kamu ini Hana dong? Iya. Wah, kamu cantik kalau sudah besar. Tapi kenapa mama nggak pernah kabari saya? Oh ya, sejak kapan kamu tinggal di sini? Udah hampir 1 bulan aku di sini. Bapak ada kontrak kerja di bengkel besar. Dia tidak tega meninggalkan aku sendirian di kampung. Makanya dia menitipkan aku di sini. Sampai kapan kamu di sini? Ted, cepat turun. Kenapa lama sekali? Iya mas, sebentar lagi saya turun. Cantik sekali. Mau kemana Mbak Novi? Mau ke Teto ya? Tahu nggak? Ini bukan urusan Om, ini urusan saya sama Teto. Wah, kok jadi galak? Halo. Masuk. Oh ya Ted, mana oleh-oleh buatku? Oleh-oleh. Novi. Kamu tahu nggak? Apa? Aku kangen sama kamu. Aduh. Maaf. Han? Ada apa, Han? Itu makan siangnya udah siap. Semuanya udah pada nunggu. Tunggu, Han. Oh ya Ted, malam minggu nanti aku ngadain pesta, kamu datang ya? Iya. Tunggu. Kamu udah dapat oleh-oleh? Iya, udah. Makasih ya. Tapi saya masih ada satu buat kamu. Ini spesial. Lucu. Orang tua kita kan bersahabat. Apa salahnya kalau kita juga? Makasih ya. Maaf, nggak sengaja. Oh ya, kamu tahu soal undangan tadi? Undangan? Iya, undangan pestanya Novi. Oh, iya. Kira-kira kamu mau nemenin saya ke sana? Iya. Mau. Sial. Kencan pertama Kencan pertama Kencan pertama Kencan pertama oh sungguh berkesan 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 Kencan pertama sungguh berkesan 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 Kencan pertama Kencan pertama Kencan pertama Kencan pertama Kencan pertama oh sungguh berkesan berkesan berkesan
Awal berjumpa bergetar rasa di dalam dadaku, entahlah apa. Awal berjumpa bergetar rasa di dalam dadaku, entahlah apa. Aku pun sama, demikian juga yang aku rasa, entahlah apa. Kencan pertama, kencan pertama. Hai kencan pertama, kencan pertama. Kencan pertama, oh sungguh berkesan, berkesan, berkesan. Kencan pertama, sungguh berkesan, berkesan, berkesan. Ra 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 ra. Ru 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 ru. Zu 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 zu. La 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 la. Awal berjumpa bergetar rasa di dalam dadaku, entahlah apa. Awal berjumpa bergetar rasa di dalam dadaku, entahlah apa. Aku pun sama, demikian juga yang aku rasa, entahlah apa. Kencan pertama, kencan pertama. Hai kencan pertama, kencan pertama. Kencan pertama, oh sungguh berkesan, berkesan, berkesan. Kencan pertama, sungguh berkesan, berkesan, berkesan. Tidak. Tidak mungkin, Novi. Hah? Jelas status mereka jauh berbeda. Tidak mungkin Teto mau dengan gadis itu. Tapi, Pak, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri kalau Teto tuh sangat dekat sama yang namanya Hana. Novi, kamu yakin dengan apa yang kamu lihat? Hah? Iya, Pak. Aku yakin gara-gara gadis kampung itu, Teto jadi menghindari aku. Ini berarti di luar pengertian Kang Mas Rusli. Ya, sebab. Aku harus menemuinya. Harus. Pak, tenang Pak, tenang. Jangan Kom Rusli dulu, Pak. Serahkan tugas ini pada Tommy. Tom, apa yang akan kamu lakukan? Pokoknya, Tommy akan buat Teto menjauhi gadis kampung itu, Pak. Ya, kita lihat saja di pesta nanti, Pak. Mana ya? Sampai jam segini belum datang. Apa dia nggak datang? Nggak mungkin lah. Novi. Lihat. Gimana kabarnya? Saya tuh sama Ana. Ayo kita lapor bos. Ayo. Oh iya, kenalkan suami saya. Ah, Novi. Yuk, itu dulu ya. Bos. Maaf bos, mengganggu. Seto sama Ana udah datang bos. Di sebelah sana. Iya. Itu di sana. Iya, tunggu sebentar. Makin lama tambah cantik aja, no? Makasih. Ya, aku sana dulu ya. Dah. Kakak. Orang yang kita tunggu sudah datang. Siapa? Itu. Kamu tidak usah khawatir, karena ada aku, ya. Oh, ya udah deh Kak. Kalau gitu aku kesana dulu ya. Iya. Hai Teto sayang. Senang deh kamu datang. Kita kesana yuk. Mau kemana? Ayo Teto. Tet. Ayo kita nyanyi sama-sama.
Ayo dong. Mari kita bergembira. Hai, sayang. Mau kemana? Ini kan pesta. Sayang kalau dilewatkan. Iya. Ayo. 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 Kenapa? Ana mana? Biarin aja, Teto. Mungkin dia nyari cowok, namanya juga pesta. Gak masalah kan? Yuk kita terusin lagi. Ayo. Ayo. Apa kabar orang kampung? Mau ngapain kamu? Sama seperti mereka. Menikmati tubuhmu. Hah? Jangan kurang ajar ya. Enggak. Jangan macam-macam. Diam. Ayo sayang. Ayo. Ayo sayang. Ampun. Jangan. 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 Nggak mau. Nggak Hei, kurang ajar lu. Jangan. Ampun. Gimana, Jangan. 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 Ampun. Ana, kemana ya? Teto, kali juga dia cari pasangan yang lain. Kenapa kamu jadi resah? Aku mau cari Hana dulu ya. Ayo, kamu harus nemenin aku. Teto, sini. Jangan. Mari kemari abang. Ayo kita bergoyang. Teto, kakakku kenapa? Tanyakan saja pada kakakmu itu. Kenapa sih? Tadinya kami sepakat untuk pesta khusus di kamar, Nov. Tapi orang kampung itu merusaknya. Enggak, Ted. Aku enggak kayak gitu. Jangan sembarang bicara kamu. Hana tidak akan kesini kalau bukan gara-gara kamu dan kedua teman beresikmu itu. Kamu boleh memusungkan dada karena Teto membelamu. Tapi awas, kalau sampai kamu merebut calon suamiku. Awas kamu. Hai. Ayo. Kakak gimana sih? Bodoh. Makasih ya. Kamu udah nyelamatin aku. Ingat,
Kita ini teman. Di antara sahabat tidak ada kata-kata terima kasih. Tapi maaf, kayaknya lebih baik kita nggak temenan. Daripada nanti ada yang salah paham. Hana? Nih, aku balikin lagi topinya. Aku nggak pantas nerimanya. Kamu boleh memusungkan dada karena Teto membelamu. Tapi awas, kalau sampai kamu merebut calon suamiku. Awas kamu. Halo? Hana, apa maksud kamu? Apa yang dimaksud dengan salah paham? Dan siapa yang sebenarnya salah paham ini? Ted, aku mohon, kamu ngertiin aku ya. Aku nggak bisa berteman atau bersahabat. Maafin aku ya. Maafin aku. Teto, cepat. Sudah Ayo, siang nih. Ted. Cepat dikit. Iya, Ma, Pak. Ini sudah siap. Ayo, Hana, ikut pesta kebun yuk. Enggak, Bude. Biar aku di rumah aja. Ayolah, ikut aja. Enggak, Bude. Lama sekali. Ngapain sih kamu? Udah. Oke, yuk berangkat. Tinggal dulu ya, sayang. Iya, Bude. Hana, akhirnya setelah kurenungkan dalam-dalam, keinginanmu agar kita tidak berteman lagi, tidak bersahabat lagi, bisa aku terima. Aku mencintaimu, Hana. Aku menyayangimu. Aku ingin pertemanan dan persahabatan kita menjadi lebih dekat dari itu. Aku sangat menyayangimu, Hana. Sangat mencintaimu. Jadilah kamu istriku. Jadilah kamu ibu dari anak-anakku. Jujur, aku juga cinta sama kamu. Aku juga sayang banget sama kamu. Kalau saja aku tahu kamu juga sayang sama aku, mungkin aku duluan yang nulis surat cinta sama kamu. Teto. Dan inilah surat cintaku. Surat cinta pertamaku yang kukirim melalui merpati putih, yang dengan senang hati menerbangkan ungkapan cintaku padamu.
saja pergi, selalu bersama berdua. Duhai kekasih, merpati, burung merpati. oh kekasih, duhai kekasih. Jangan tinggalkan aku sendiri, sayangi aku sepenuh hati. Jangan ragukan cintaku ini, kekasih, peluklah diriku. Aku ingin seperti merpati, merpati, burung merpati. Kekasih, duhai kekasih, ku selalu setia dalam cinta. Kemana saja pergi, selalu bersama berdua. Duhai kekasih, Merpati, burung merpati. Jangan tinggalkan aku sendiri, sayangi aku sepenuh hati. jangan ragukan cintaku ini, kekasih, peluklah diriku. Aku ingin seperti merpati, merpati, burung merpati. Kekasih, duhai kekasih, ku selalu setia dalam cinta. Kemana saja pergi, selalu bersama berdua. Duhai kekasih, Merpati, burung merpati. Minum dulu ya. Ya ampun, sini, aku lapin. Mau minum lagi? Enggak, terima kasih. Hana, tunggu. Bude mau tanya sesuatu sama kamu. Mah, mau tanya apa sih? Hana, tolong jawab pertanyaan Bude. Iya, Bude. Mudah-mudahan Hana bisa jawab. Gini, menurutmu apa yang dibutuhkan Teto sekarang setelah ia mendapatkan gelarnya? Terus setelah dia menjadi direktur produksi? Hana nggak ngerti, Bude. Kamu nggak ngerti? Apa pura-pura nggak ngerti? Hana benar-benar nggak ngerti, Bude. Bude kasih tahu ya. Menurut Bude, Teto sekarang tuh membutuhkan seorang istri ya. Ma, apa sih maksud Mama? Hah? Maksud Mama tuh kamu sudah harus mempunyai istri. Istri? Iya. Aduh, Ma. Saya ini kan... Sudah, Mama sudah punya calon untuk kamu. Mama sudah punya pilihan yang tepat untuk kamu. Loh, kenapa jadi Mama yang milih? Mama kan Ayo, nggak tahu Tante. tipe calon istri Ini seperti sudah apa yang saatnya Teto Tante sukai. sebutin nama Novi. Mama tahu tipe calon istri yang kamu sukai.
Kamu tidak mau tahu siapa pilihan Mama? Udah, ayo Tante sebut Novi. Biar orang kampung itu tahu diri. Udah deh Tante, jangan bertele-tele. Novi tahu kok Novi. Ayo dong. Kamu tidak mau tahu siapa calon istri yang Mama pilih? Ya, pasti pilihan Mama tidak samalah dengan pilihan Teto. Hana yang menjadi pilihan Mama. Ma. Sudah, kalian tidak usah pura-pura. Memang kalian pikir Mama tidak tahu. Mama setuju dengan pilihan kamu. Tapi kalau Mama salah, nanti Mama carikan calon yang lain buat kamu. Jangan, Ma. Kami mengaku sekarang, kami berdua memang saling mencintai dan kami berdua ingin menikah. Bagus. Nanti Mama akan bicarakan sama Papa. Papa pasti akan setuju. Hana kan anak sahabat Papa. Makasih ya, Ma. Iya. Tante Rusli keterlaluan. Tante Rusli sial. Tante Rusli sial. Gak mungkin si Tito dikawinkan dengan Hana anak menteri itu. Gak mungkin. Papa, aku tuh dengar sendiri. Aku dengar sendiri kalau Tante Rusli tuh punya rencana dan dia yakin kalau usulnya bakal diterima sama Om Rusli. Lalu, apa alasannya? Ya apalagi kalau bukan karena Pak Manaf itu sahabat baik Om Rusli. Ya, tapi Papa baru berkesepakatan dengan Pak Rusli tadi pagi di kantornya. Alasan? Kesepakatan apa? Mengawinkan kamu dengan Teto. Gak mungkin, Pak. Gak mungkin. Gak mungkin lah, Pak. Om Rusli pasti akan berubah pikiran setelah tahu rencana Tante Rusli. Tidak. Rencana Mbak Yu Rusli tidak boleh terjadi. Yang terjadi adalah kesepakatanku dengan Mas Rusli. Ya. Aku harus ada cara untuk membuat Kang Mas Rusli tetap pada pendiriannya dan tidak terpengaruh oleh bujukan istrinya. Boleh Tommy usul, Pak? Tidak. Kamu tidak usah usul apa-apa dan tidak usah ikut campur. Kenapa, Pak? Kamu ingat kejadian di villa? Itu sangat memalukan. Tapi ini lain, Pak. Sudah. Cukup. Pokoknya Papa tidak perlu bantuan kamu. Apa? Tidak itu. Istri saya tidak pernah menyinggung-nyinggung soal hubungan antara Teto dengan Hana. Saya tahu mereka itu bersahabat, cukup dekat dan akrab. Tapi, sudahlah. Ya. Yang jelas mereka ini hanya berteman. Tapi saya punya keyakinan, Manaf telah memanfaatkan persahabatan dengan Kang Mas Rusli untuk kepentingan pribadinya. Maksud Dimas? Ya, dia sengaja menitipkan Hana agar dia bisa dekat dengan Teto. Bisa saya pegang omongan Dimas? Oh, iya. Orang susah itu akan selalu berbuat licik. Manaf itu miskin dan ia ingin meningkatkan derajatnya. Satu-satunya cara adalah bagaimana dia menikahkan anaknya dengan putra Kang Mas. Kalau analisa Dimas, bisa saya pegang. Saya sendiri yang akan memisahkan mereka. Ya, Mas. Itulah yang saya harapkan. Mas mengerti kan? Permisi, Mas. Iya. Mari, Mas. Monggo. Besok. Apa benar besok ulang tahun kamu? Kan besok tanggal 21. Kamu lupa ya? Sorry, aku lupa. Ya sudah, bagaimana kalau kita rayakan berdua? Tapi memang harus kita rayakan berdua. Terserah kamu di kafe atau di restoran. Udah, gak usah dirayain. Soalnya aku gak biasa ngerayain ulang tahun aku. Nanti jadi kaku. Neng,
Udah biarin aja. Itu kan Teto sendiri yang ngajak. Itu tadi siapa yang ikut ngomong? Itu, Bi Sofi. Oh, bilang Bi Sofi, nanti juga kecepatan hadiah. Paling dia ditugasi Mama bikin bubur merah putih. Iya. Ted, nanti aku telepon lagi ya. Iya. Udah dulu. Ya, Pak? Ikut ke ruangan Papa. Oke. Loh. Neng, kenapa itu ditutup? Nggak tahu. Tapi dia kan lagi kerja, Bi. Mungkin lagi sibuk kali. Oh. Siang ini juga kamu terbang ke Batam. Untuk apa, Pak? Untuk mewakili Papa, rapat dengan kolega Papa, dan kamu akan ditemani oleh Pak Hardiman. Sambil terbang, kamu bisa mempelajari materi yang ada di dalamnya. Tapi Pak, begini. Ini lebih penting daripada ulang tahun. Ya, ayo. Neng, telepon itu pasti dari Den Teto. Neng. Halo? Iya, kenapa, Ted? Kenapa? Kamu dapat tugas ke Batam. Kapan? Sekarang? Iya, Han. Maaf, kayaknya aku nggak bisa merayakan ulang tahun kamu. Jadi kita nggak bisa ngerayain berdua. Iya, nggak apa-apa. Tapi kamu di sana berapa hari? Ya, kurang lebih 3 atau 4 hari. Oh, ya udah. Aku baru mau tiup lilin kalau kamu udah pulang. Oke, secepatnya aku akan pulang buat kamu. Aku sayang kamu. Iya, sama. Pak De. Oh ya, terima kasih. Katanya hari ini kamu ulang tahun. Iya, Pak De. Yang keberapa? 19 tahun. 19 tahun. Cukup cerdik, seusia kamu. Tapi ingat, kamu ada di dalam rumah ini karena kamu itu adalah anak sahabat saya. Kenapa kamu masuk dalam kehidupan Teto anakku? Hah? Kenapa? Ayo jawab. Ayo jawab. Ayo, Pak, kenapa? cinta Teto yang memberi hak padanya. Dan Mama setuju dengan pilihan Teto. Mama setuju Hana menjadi menantu kita. Hah? Ma? Jadi Mama pikir perempuan ini akan kita jadikan menantu kita ya? Hah? Bude, biar Bude yang bicara. Tenang saja. Pak. Bayu. Dimas Chandra. Saya kira sudah saatnya saya bicara, Bayu. Dimas Chandra, ini pembicaraan terbatas antara saya dengan suami saya. Bayu, saya hanya mengingatkan bahwa Manaf dan anak gadisnya itu mempunyai rencana yang sangat licik. Maksudnya? Manaf sengaja menitipkan anak gadisnya yang ya lumayan cukup cantik ini agar dia bisa merayu Teto. Bayu, menikah dengan Teto berarti mendapat harta yang melimpah ruah. Kenapa Dimas bilang begitu? Ini kenyataan, Bayu. Ini kenyataan. Dimas Chandra, saya lebih mengenal siapa Pak Manaf. Dia pernah membantu kami sebelum kami menjadi seperti ini. Persahabatan kami persahabatan sejati, Dimas. Dia memang tidak punya keluarga sederhana, tapi mereka bahagia. Ma, jangan mengungkit-ungkit persahabatan. Mama jangan terpengaruh oleh keluguan wajah. Pokoknya sekarang Hana harus tidak ada di rumah ini. Pak, kenapa Papa jadi begini? Pokoknya Hana harus keluar dari rumah ini. Titik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak datang, Hana. Bapak. Selamat ulang tahun, Hana. Selamat. Kenapa kamu nangis?
Bukankah kamu senang Bapak datang tepat pada ulang tahunmu? Ada apa? Mbak Yu, kenapa dia menangis? Kenapa? Manaf. Dia menangis karena rahasianya telah terbongkar. Dimas. Pak Chandra. Kenapa Pak Chandra bilang begitu pada Hana? Manaf. Kamu jangan berpura-pura. Kamu sengaja menitipkan Hana untuk meraih Teto, bukan? Terus, kamu dengar apa yang dia katakan tentang Hana? Hah? Dengarkan? Apa yang dikatakannya itu benar? Apa? Iya. Kamu menitipkan putri kamu di sini agar dia dekat dengan anakku dan bisa merayu kemudian menikah dengan Teto. Kamu licik, Manaf. Kamu memanfaatkan persahabatan kita untuk meraih keuntungan. Mulai sekarang tidak ada lagi persahabatan dan bawa putri kamu keluar dari sini. Rus, kenapa kamu bisa jadi begini? Kenapa? Seharusnya kamu berterima kasih karena saya sudah menampung anak kamu di sini. Berterima kasih. Dan kamu telah berjasa karena telah menampung putriku. Tidak, Rus. Tidak. Dan aku tidak mau menerima jasamu. Dan akan aku bayar sewa di mana putriku tinggal. Akan aku bayar sewa kamarnya, makannya, minumnya. Terus katakan, berapa saja yang kamu mau? Ayo, katakan. $1 juta. 3 juta. Ini 5 juta. Ini 10 juta. Makan itu. Keluar kamu dari sini. Keluar. Ayo keluar. Baik. Aku keluar. Keluar kamu. Keluar. Hana, sekarang tinggalkan rumah ini. Bawa baju-bajumu dan Bapak tunggu di luar. Ayo cepat. Mas, tunggu. Bayu, hubungan persahabatan kita putus. Permisi. Bah. Jadi kami tidak perlu nunggu, Pak. Pak Ardiman langsung saja ke kantor, nanti saya nyusul. Oh iya. Iya. Siap. Ayo jelas. Bi Sofi. Wah, selamat datang. Ini oleh-oleh buat Bibi. Buat saya, Iya, Den. Bi. Makasih, Den. Iya. Makasih. Om. Wah, gimana sehat? Sehat. Cepat tuh, mamamu nunggu. Iya. Ma. Teto, gimana perjalananmu? Baik, Ma. Hana mana, Ma? Ma? Hana mana, Ma? Ayo kita ke kamarnya, Nak. Ke kamarnya? Jawabannya ada di sana. Ayo. Mama sudah ceritakan semuanya padamu. Sekarang terserah keputusan kamu. Tinggalkan Teto sendiri, Ma. Ya sudah. Karena dia aku cinta, karena dia ku kecewa, karena dia ku tertawa, karena dia aku menangis. Baru pertama ku jatuh cinta, tak pernah ada. Teto, dengan bibir aku pernah berjanji untuk menyayangimu dan mencintaimu. Tapi
Kini bibirku terkatup. Aku tidak bisa bicara. Tak bisa mengatakan apa-apa. Hapuslah tanda cintaku dengan tanganmu. Sebab tanganku tak mampu menghapusnya. Tidak, tidak. Tanda cinta ini tidak akan aku hapus. Apa yang telah terucap harus menjadi kenyataan. Di hati aku sudah ada cinta kamu. Aku sangat menyayangi kamu, Hana. Aku sangat menyayangi kamu. Loh, Git, kenapa ada di sini, Git? Mama yang minta ke sini. Kenapa Teto tidak masuk kantor? Teto mana, Ma? Sedang mengemas pakaiannya. Mengemas pakaiannya? Iya. Teto, mau kemana kamu? Saya mau tinggalkan rumah ini. Teto, kamu mau kemana, Nak? Hah? Kamu tinggal di sini saja dan semuanya akan menjadi milik kamu, Nak. Ayo dong, Nak. Kamu harus menuruti perintah Papa karena sebentar lagi kamu akan nikah dengan Novi. Semuanya akan beres. Hah? Ted, kamu mau pergi? Iya. Tapi kita kan mau tunangan, Ted. Please jangan pergi. Ya sudah, kalau begitu kamu ikut aku. Ted, tunggu. Kenapa? Kamu takut ya? Kamu tidak mau ikut? Bukan begitu. Kalau kamu benar-benar mencintai aku dan bukan harta yang kamu kejar, pasti kamu mau ikuti aku tinggalkan rumah ini. Teto. Mama, tahan dia, Ma. Dia tidak mau dengar omongan Papa, Ma. Ayo, Ma. Cepat tahan dia, Ma. Teto. Tahan dia, Ma. Teto. Tunggu, Nak. Tolong berikan kalung ini pada Hana. Waktu di sini Mama tidak sempat memakaikannya. Ma, yang Teto lakukan ini tidak salah kan? Enggak. Mama masih bersama Teto. Kalau begitu Teto tidak perlu takut. Iya. Udah, ayo cepat pergi. Iya. Pergi, Teto. Tidak ada yang berubah. Karena dia. Teto, kamu juga bisa naik. Biar Paman yang ayun. Ayo. Ya. Ya. Awas. Hati-hati ya. Ya, Pak. Iya. Iya. Karena dia. Tertawa karena dia, aku menangis. Baru pertama ku jatuh cinta. Tak pernah ada. Ya. Ini untuk kamu. Ah, kamu ini. Ah. Ini. Nah, ini. Ya. Ini. Nah, ini bagi-bagi ya. Ini. Ah, iya ini. Ah, ini. Ah, ini. Ambil semuanya ya. Siapa ini? Saya Teto, Paman. Paman, saya tahu Paman marah karena sikap Papa. Saya datang ke sini untuk minta maaf sama Paman. Maaf? Papa kamu yang sudah melukai aku, tapi kenapa kamu yang minta maaf?
Teto, lebih baik kamu pergi dari sini. Ayo, pergilah. Pergilah. Paman, saya tidak akan pergi, Paman. Saya sudah meninggalkan semuanya. Saya datang ke sini untuk Hana, Paman. Lihat ini. Mama sengaja menitipkan kalung ini untuk Hana. Karena apa? Hana, masuk. Masuk. Karena Mama berharap Hana mau menjadi menantunya. Hana, Paman. Ayo. Paman. Masuk. Ayo. Hei, dengar. Kalung ibumu itu tidak akan bisa meredakan kemarahanku. Karena papamu itu sangat menyakitkan aku. Maka, sekalipun dia datang kemari untuk meminta maaf padaku, aku tidak akan pernah memberikan anakku Hana untuk dijadikan menantunya. Dengar itu. Paman, Paman. Saya sangat mencintai Hana, Paman. Cinta. Dengar, Teto. Kamu hanya akan mempersulit keadaan saja, seperti papamu. Lebih baik sekarang kamu pulang. Pulang! Ayo pulang! Heh, pergi kamu. Ayo, pergi! Kau hianati cintaku, duhai kasihku. Kau campakkan diriku, oh kasih. Setelah kau dapatkan cintaku, setelah kau dapatkan diriku. Harus bagaimanakah caranya diriku agar aku dapat meyakinkanmu kalau diriku mencintaimu, hanya engkau yang aku cinta. Harus bagaimanakah caranya diriku agar aku dapat meyakinkanmu kalau diriku mencintaimu, hanya engkau yang aku cinta. Kau hianati cintaku, duhai kasihku. Kau campakkan diriku, oh kasih. Setelah kau dapatkan cintaku, setelah kau dapatkan diriku. Harus
Hana, sudahlah. Kamu jangan memikirkan dia lagi. Sekarang kau tidurlah. Ayo. Nah, Hana, sekali lagi Bapak ingatkan. Jangan sekali-kali kamu memikirkan dia lagi. Ya? Iya. Tidurlah. Ya, siapa? Saya, Paman. Paman. Paman benci sama papa saya. Tapi bukan kepada saya kan? Tolong. Jauhkan saya dari nama papa saya. Beri saya kesempatan untuk membuktikan kesungguhan saya, Paman. Saya benar-benar menyayangi Hana. Saya, Teto, berjanji saya akan membahagiakan Hana, Paman. Apa? Membahagiakannya? Benar. Kamu tahu, papa kamu itu tidak menerima Hana untuk dijadikan menantunya. Paman. Dengar itu. Demi Hana, saya sudah memutuskan keluar dari keluarga saya. Ya sudah, kalau begitu, ayo kita bicara. Bagaimana bisa kamu menghidupi anakku setelah kamu memutuskan keluar dari kehidupan papa kamu? Kamu itu biasa hidup mewah, punya segalanya. Kalau tanpa papa kamu punya apa? Haruskah Papa ngomong kayak gitu? Diam kamu. Bapak harus bicara langsung. Apakah anak orang kaya ini bisa menghidupi kamu? Saya akan mencari pekerjaan, Paman. Dan saya akan bekerja keras untuk Hana. Aku perlu bukti. Sekarang, cepat cari pekerjaan. Dan aku tidak mau anakku itu hidup dari orang tuamu. Tapi aku ingin anakku itu hidup dari hasil keringatmu sendiri. Ngerti itu? Semua syarat Paman akan saya penuhi. Yang penting saya minta restu dari Paman agar saya segera mendapatkan pekerjaan. Ted. Hana, pekerjaan apapun akan kuambil untuk membuktikan kalau aku mampu menghidupi istriku dengan keringatku sendiri. Doakan aku ya. Apa? Kamu mau bekerja di sini? Tidak, nak. Kamu ini kan terpelajar. Ini bukan tempatmu. Tempatmu di kantor, bukannya di sini. Pak. Ada apa? Gimana ini, Pak? Mas Badar belum datang juga. Padahal kendaraan yang nganggur cuma truk yang dia pegang. Lagi-lagi Badar. Selalu datang terlambat. Izinkan saya, Pak. Biar saya yang nyetir truk itu, Pak. Ya sudah, Nok. Kamu antar dia. Ya, ayo. Go, sini, go. Iya, Bang. Ayo cepat. Ada apa, Bang? Sekarang lo bawa abang ini ke mobilnya si Badar karena Badarnya belum datang. Baik, Bang. Ayo cepat. Terima kasih, Pak. Iya. Mari. Nah, itu dia truknya, Bang. Abang coba aja dulu. Iya. Ayo, Bang. Alhamdulillah. Akhirnya saya dapat kerjaan juga. Ayo, Bang. Maju, Bang. Maju. Ayo, Bang. Ayo, terus. Maju. Yuk, terus. Op. Mundur, Bang, mundur. Mundur, Bang. Oke, Bang. Gimana, Bang? Enak. Oke deh. Sip, ayo terus. Ayo terus. Op. Mana truk gua? Anu Mas Badar, Mas. Anu ngomong yang jelas. Mana truk gua? Ha? Itu di sana, Mas. Berhenti. Turun lo. Turun. Kenapa nih, Bang?
Jangan bang, jangan bang. Apa-apaan lo? Tenang aja. Ayo, awas lo ya. Awas. Udah, ayo. Awas lo. Badar, harusnya kamu sadar. Sebab apa truk itu saya kasih sama dia. Kamu dan kenek kamu sama saja. Pemalas, pemabuk, selalu datang terlambat. Hari ini, kalian saya pecat. Bawa mereka keluar. Urusan kita belum selesai ya. Bersamamu rela makan bubur asal dengan cinta, telah kau buktikan kesungguhan cinta. Rela makan bubur asal bersamamu, rela makan bubur asal bubur cinta. La la la. Asal bersamamu, rela makan bubur asal dengan cinta. Kau tinggalkan harta, oh demi diriku. Rela makan bubur asal bersamamu, rela makan bubur asal bubur cinta. Apa? Teto menjadi supir truk? Iya, Om. Ini nama proyek dan alamatnya.
Teto memberikannya pada saya seminggu yang lalu ketika dia ke sini. Nanti kalau Om ketemu sama Teto, kamu mau pesan apa? Nanti Om yang sampaikan. Bilang aja sama dia, kalau minggu depan dia libur atau dia nggak lembur, Hana nunggu dia, Om. Hana mau masakin sayur asem sama gurami goreng kesukaan dia. Iya, nanti Om sampaikan. Makasih, Om. Kalau begitu, Om pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Om, Om memang benar. Sayur asam Hana itu memang paling nikmat. Apalagi kalau campurannya gurame goreng dan sambal. Sampai-sampai kalau kita lagi makan, mertua lewat, kita nggak tahu. Kamu itu kayak sudah punya mertua saja. Tenang Om, tenang. Kalau saya sudah punya gaji sendiri, dan saya sudah membuktikan kalau saya bisa cari uang dengan keringat saya sendiri, Pak Mana pasti resmi jadi mertua saya. Udah saya Om ya? Iya. Truk udah penuh. Oke. Om saya kerja dulu ya. Iya. Hati-hati ya. Cukup Dimas. Jangan kamu sebut-sebut nama Teto lagi. Kang Mas, nama itu Kang Mas sendiri yang ukir. Teto Satrio. Teto Satrio itu putra Kang Mas satu-satunya. Iya, dulu. Ketika ia masih berada di dalam rumah ini. Sekarang dia tidak berada di dalam rumah ini, berarti aku tidak mau mengakui dia sebagai anakku lagi. Kang Mas, apa Kang Mas sudah lupa? Waktu Teto masih kecil, panas sedikit saja Kang Mas tidak bisa tidur semalaman. Malah Kang Mas ikut begadang sama Mbak Yu. Itulah kenapa aku kecewa. Kecil aku timan, aku gendong. Ketika sudah besar dan... Sudah Git. Kasihan Teto, Mbak Yu. Bang Badar. Iya. Itu dia mobilnya, Bang. Mana? Ayo kita ke sana. Ayo, Bang. Ayo. Ya sudah, kamu laporan sekarang dulu ya. Oke, Bang. Oke. Sip. Bang, ada apa ini? Bang, tunggu dulu, Bang. Apa-apaan nih? Abang nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ayo Bang, kita ke bedeng. Bersihin lukanya. Teto! Pak? Biar saya yang bawa dia ke dokter. Teto, lihat. Papa bawakan mobilmu. Pak Gatot yang nyupir. Sekarang kamu mau ke dokter pakai mobilmu atau sama-sama Papa? Nggak usah, Pak. Cuma memar doang kok. Ya sudah, kalau begitu kita balapan lagi ya. Tidak, Pak. Mobil Teto di sana. Yang truk itu. Itu pun milik proyek. Kita nggak mungkin bisa balapan lagi. Kamu benar-benar keras kepala. Ya sudah, kalau kamu benar-benar mau hidup susah di tempat kotor seperti ini, Papa nggak bisa bilang apa-apa lagi. Percuma Papa jauh-jauh datang ke sini.
Aduh, saya jadi tidak enak setelah lihat papa kamu. Pak, Bapak tidak usah khawatir. Siapapun saya tetap pegawai Bapak, saya tetap supir proyek ini. Ya? Ayo, kerja lagi. Ayo. 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 Ada apa, Pak? Tidak ada apa-apa, Ma. Kalau Papa ingin Teto pulang, kuncinya cuma ada satu. Mengabulkan permintaan Teto menikah dengan Hana. Apa salahnya, Pak? Tidak mungkin, Ma. Bagaimana dengan Novi? Bagaimana dengan Dimas Chandra? Kenapa ini bisa terjadi? Dalam laporan, gaji karyawan dan upah harian sudah dibayar. Tapi mereka nyatanya, lihat. Mereka menuntut belum dibayar. Sepeser pun juga. Pak Chandra, tolong jelaskan kepada saya kenapa ini bisa terjadi. Dan kenapa kejadian ini terjadi setelah Bapak merekomendasikan Tommy menggantikan Teto. Kenapa? Tommy, temui mereka dan mintalah maaf. Dan jelaskan pada mereka kapan kamu akan membayar upahnya. Saya tidak bisa, Om. Baik, kalau kamu tidak mau, hari ini juga, jam ini juga kamu dipecat. Mas, saya mohon maaf, Mas. Hari ini juga saya akan tegur anak saya, Mas. Silakan. Iya, Mas. Pak, kenapa Papa tidak bela saya? Om Rusli sudah mempermalukan saya di depan para kepala bagian, Pak. Pak, ingat, Pak. Apa yang Tommy lakukan? Itu atas sepengetahuan Papa sebagai direktur keuangan. Saya berani menggunakan gaji karyawan dan membungakannya. Itu karena ide Papa, kan? Novi, dengar dulu. Urusan Tommy itu tidak akan mempengaruhi urusan Teto, Novi. Pak, maaf ya, Pak. Urusan dengan Teto, saya tutup. Saya nggak mencintai Teto sama sekali, Pak. Ya, tapi Nov, dengar dulu. Papa belum selesai bicara, Novi. Papa, andai saja Papa bisa memaksa Om Rusli untuk menikahkan Teto dengan Novi, Pak, maka Tommy rasa permasalahannya tidak sekacau ini, Pak. Ya, kau benar. Kalau begitu, kita harus membunuh Teto sebagai sumber malapetaka. Dan aku akan menuduh Manaf sebagai pelakunya. Dan itu akan membuat perasaan Hana hancur. Karena dia telah membuat Teto tergila-gila padanya. Bukan pada Novi. Iya, Papa benar. Tommy setuju, Pak. Kalau begitu, cari Teto di proyek. Bagaimanapun caranya. Urusan selebihnya, biar urusan Papa. Ayo. Iya, Pak. Ini malam yang kamu janjiin, Ted. Malam ini, kamu mau membuktikan sama Papa kalau kamu benar-benar sayang sama aku. Dan kamu mau melamar aku dengan gaji pertama kamu. Berapapun gaji pertama kamu, aku pasti mau jadi istri kamu. Aku sayang sama kamu. Cinta melekat ke dalam hati. Hai, hai. Kala cinta bersambut, hatiku jadi senang tiada terkira. Hai, hai, melambung tinggi rasanya hati saat kau terima cintaku. Hai, hai, ku merasa dunia seakan milikku. Hai, kalau cinta bersambut, hatiku jadi senang tiada terkira. Hai, hai, melambung tinggi rasanya hati saat
Berbinar-binar semua yang ada ku pandang jadi indah. Berbunga-bunga hatiku ini tiada terlukiskan. Ku akui baru kali ini jatuh cinta. Tak pernah merasa seindah hari ini. Cinta bersambut hatiku jadi senang tiada terkira. Hai hai, melambung tinggi rasanya hati saat kau terima cintaku. Hai hai, ku merasa dunia seakan milikku. Hai, cinta melekat ke dalam hati. Hai hai. Berbinar-binar semua yang ada ku pandang jadi indah. Berbunga-bunga hatiku ini tiada terlukiskan. Ku akui baru kali ini jatuh cinta. Tak pernah merasa seindah hari ini. Cinta bersambut hatiku jadi senang tiada terkira. Hai hai, melambung tinggi rasanya hati saat kau terima cintaku. Hai hai, ku merasa dunia seakan milikku. Hai, cinta bersambut hatiku jadi senang tiada terkira. Hai hai, hai hai. Apa kabar, Ted? Menurut teman baruku ini, katanya kamu baru saja menerima gaji ya? Hah? Demi persahabatan kita, sebaiknya kamu serahkan gajimu pada mereka. Tidak. Gaji saya ini hanya untuk Hana. Untuk melamar Hana. Tidak? Oke. Apa boleh buat? Heh, rampas gajinya. Baik, bos. Ayo bangun. Bangun. Wah, sepertinya lumayan juga gaji pertamamu ini ya. Jangan ambil uang itu. Jangan. Enak aja. Heh, uang ini buat kalian. Terima, Bang. Wah, banyak banget, Bang. Aduh.
buang dia ke jurang atau sungai. Silakan, Pak. Kang Mas, tunggu sebentar. Lihat Kang Mas. Coba lihat Kang Mas. Ini jaket itu. Iya. Kotor dan penuh darah. Ada apa dengannya? Pasti terjadi sesuatu dengan Teto, Mas. Kita harus ke proyek dan menanyakan mandornya. Baik, Kang Mas. Menurut orang proyek, tadi malam dia ke rumah pemanaf. Dia ingin melamar Hana dengan gaji pertamanya, Mas. Keterlaluan. Kurang ajar. Ayo ke tempat Manaf. Kalau ada apa-apa dengan Teto, Manaf harus bertanggung jawab. Baik, Mas. Manaf! Hei, Manaf! Manaf! Nih! Mana Teto? Kau lihat ada noda darah di jaket anakku. Kau apakan anakku? Ayo, Manaf. Jawab, Manaf. Kenapa diam saja? Kau apakan Teto? Putra Pak Rusli dan calon menantuku. Hah? Kalau mengenai ini, kenapa Pak Chandra tidak tanyakan langsung kepada putra Bapak, Tommy? Kenapa kau bilang begitu, Manaf? Karena saya masih hidup, Om. Hah? Teto? Dan Tommy serta teman-temannya sedang diburu oleh polisi. Pak, asal Papa tahu, orang yang selama ini Papa sangat percayai meminjam tangan Tommy dan teman-temannya untuk membunuh saya. Hei, Teto, jangan asal bicara kamu. Om, saya tidak asal bicara. Lihat, kalung ini saya rampas sebelum Tommy menabrak saya dengan mobilnya dan merampas gaji saya. Apa masih kurang cukup bukti ini? Mas, ini fitnah, Mas. Dasar kurang ajar, keparat kamu tidak tahu budi. Seperti inikah balasan yang kamu berikan kepadaku, Chandra? Aku bunuh kamu, Chandra. Aku bunuh. Kamu sudah keterlaluan. Aku bunuh kamu. Matilah kamu, Chandra. Mati kamu. Pak, cukup, Pak. Mati kamu. Sudah, Pak. Biar. Cukup, Pak. Dia bisa mati, Pak. Sudah, lepaskan aku. Aku tidak terima. Biar dia mati. Lepaskan aku. Lepaskan. Sudah, Pak. Om Chandra bisa Lepaskan. mati, Pak. Sudah Lepaskan cukup. aku. Tenang, Pak. Biar dia mati. Tenang, Pak. Biar dia mati. Sudah, Pak. Sudah. Lepaskan aku. Pak. Sudah, Pak. Lepaskan. Lepaskan. Aku tidak terima. Rusli, ku bunuh kau. Maaf, terpaksa anak buah saya menembaknya. Kalau tidak, skopnya akan memakan korban. Kalau begitu, terima kasih, Pak. Iya. Kami ingin memberitahu saudara Tommy sudah kami tangkap. Tommy mengaku bahwa Pak Chandra lah dalang dari segala apa yang dia lakukan. Permisi. Silakan. Manaf. Tidak inginkah kau memeluk aku? Rus. Maafkan aku, Manaf. Maafkan aku. Pak?
Pak, berarti Mama sudah boleh dong mengalungkan kalung ini ke lehernya Hana? Ayo sayang, sini. Tunggu, Ma. Iya. Mama, biar Papa yang akan mengalungkan kalung itu kalau Mama mengizinkan. Iya, Pak. Terima kasih Pak De. Iya. Selalu setia dalam cinta, kemana saja pergi selalu